Bumi diciptakan tidak hanya sekedar ruang kosong, namun di bumi terdapat kehidupan. Di bumi yang tercipta memiliki cikal bakal kehidupan, khususnya makhluk hidup sebagai penghuni bumi. Salah satunya manusia pertama di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Pertama-tama menciptakan langit dan bumi. Keduanya bersatu sejak awal seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Menurut tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Arab Saudi, dikatakan, apakah manusia tanpa beriman? Tahukah kamu bahwa sesungguhnya langit dan bumi merupakan satu kesatuan? Tidak ada pemisah antara keduanya. Oleh karena itu, tidak ada hujan di langit dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian kami pisahkan keduanya dengan kekuatan kami, dan kami turunkan hujan dari langit, kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, dan kami jadikan segala makhluk hidup dari air. Apakah orang-orang kafir mau beriman? Lalu beriman dengan apa yang dilihatnya dan beribadah hanya kepada Allah saja? Setelah terpisahnya langit dan bumi berdasarkan ayat ini, dalam 4 periode atau 4 hari, Allah menciptakan gunung-gunung yang kuat di bumi dan menentukan kadar makanan bagi penghuni bumi. Kadar tersebut dapat berarti jumlah atau jenis makanan. Makanan bagi penghuni bumi yang menunjukkan bahwa pada saat itu Tuhan menetapkan makanan bagi makhluk hidup, dan berarti banyak sekali makhluk hidup yang berbeda-beda yang ada di bumi. Sampai di sini, penciptaan manusia tidak dikaitkan dengan awal mula langit dan bumi diciptakan. Hal ini karena memang Allah mengkhususkan penciptaan manusia, yakni diciptakan dari unsur bumi, tanah liat kering dari lumpur hitam sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 26 dan 28. Ayat tersebut memiliki arti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sebenarnya apabila kita telusuri lebih lanjut, ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia khususnya surat Al-Baqarah ayat 30 telah mengarah pada penciptaan Adam sebagai manusia sempurna yang pertama. Karena dengan ayat-ayat setelahnya yang berbicara tentang Adam masih berkaitan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat pertama menyatakan manusia pertama. Ayat ini memiliki arti, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Setelah diciptakannya Adam dan Hawa, mereka memulai kehidupan bersama sebagai pasangan di surga. Namun, iblis tidak menyukai mereka. Semua bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada iblis karena ia tidak mau bersujud kepada Adam sebagai bentuk hormat. Padahal itu adalah perintah Allah. Akibat dari keangkuhannya itu, Allah mengusir iblis dari surga. Rupanya, iblis tidak tinggal diam. Sehingga iblis merencanakan jebakan untuk Adam dan Hawa agar keduanya melanggar aturan Allah dengan memakan buah kuldi yang Allah larang untuk dimakan. Tipu daya yang dilancarkan iblis membuat Adam dan Hawa memakan buah kuldi. Akibatnya mereka mendapat hukuman berupa pengusiran dari surga. Mereka lalu dikirim ke bumi.
Adam dan Hawa sangat menyesali kecerobohan mereka dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tetap memberikan hukuman kepada mereka dengan menurunkannya dari surga sebagai konsekuensi atas dosa yang mereka perbuat. Diskusi ilmiah mengenai manusia purba telah berlangsung selama berabad-abad dan memunculkan berbagai pendapat yang terus berkembang. Seperti yang kita ketahui, sains adalah pengetahuan yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah dari data yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, wajar jika pada akhirnya akan muncul perbedaan pendapat sesuai dengan perkembangan zaman masing-masing. Pada abad ke-18, filsuf Jerman Immanuel Kant mengemukakan adanya kesamaan antara makhluk hidup dan akhirnya menyimpulkan bahwa ada kemungkinan makhluk hidup sebelumnya memiliki nenek moyang. Dari situlah embrio pemikiran tentang evolusi mulai berkembang. Pada awalnya, teori evolusi mungkin diterima sebagai kemajuan ilmu pengetahuan. Namun kemudian dikritik karena dikaitkan dengan asal-usul manusia di bumi. Karena teori evolusi akan mengarahkan ke sana jika kita menganggap teori ini sebagai awal mula kemunculannya. Dari banyak spesies yang berbeda, hal ini tidak menutup kemungkinan adalah manusia dan spesies yang paling dekat dengan manusia adalah kera besar yang hidup jutaan tahun yang lalu. Pada akhirnya, teori evolusi mendapat banyak penolakan dan menimbulkan perdebatan yang cukup panjang. Salah satu teori evolusi yang diterima pada tahun 1858 adalah oleh dua ilmuwan, yaitu Alfred Russel Wallace dan Charles Darwin yang mengajukan teori ilmuwan. Keduanya sampai kesimpulan yang sama meski merupakan bagian dari penelitian yang berbeda. Charles mempelajari selama pelayaran Beagle. Ia menemukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu spesies dengan variasi yang sangat berbeda di antara Kepulauan Galapagos. Dan dari situ ia menyimpulkan bahwa spesies selalu berevolusi dan menjalani seleksi alam. Sedangkan di kawasan Asia, khususnya Indonesia, Wells mengamati bahwa setiap pulau mempunyai ciri khas dari masing-masing jenis makhluk hidup yang ada di sana. Itulah sebabnya Wells kemudian membagi sebaran organisme yang hidup di sepanjang garis perpotongan antara Selat Lombok dan Makassar. Garis ini disebut garis Wells. Terakhir, ada beberapa hal yang membuat teori evolusi menjadi pasti. Pertama, terdapat jejak fosil pada lapisan tanah yang menandakan waktu telah berlalu jutaan tahun. Namun dalam hal ini, perdebatan ilmiah masih mencakup spekulasi apakah fosil yang ditemukan tersebut berasal dari nenek moyang individu tertentu atau bukan. Karena reproduksi dari bentuk produknya sangat berbeda dengan yang dimiliki individu masa kini dan memerlukan bentuk peralihan yang nyatanya belum ditemukan. Kedua, adanya persamaan atau persamaan organ-organ pada tubuh makhluk hidup. Lalu yang ketiga, studi biografi Wells menunjukkan bahwa organisme di suatu wilayah berbeda dengan organisme di wilayah lain. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihi salam. Sampai jumpa di video berikutnya.